apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal sendiri di rumah, seorang kakek di Pati tewas tercebur sumur sedalam 7 meter. Tak pulang selama 3 hari, seorang pemuda asal Batang ditemukan tewas di kolong jembatan. Stok kosong di pasaran, harga beras dan minyak kita di kota Semarang kian mahal. Informasi pertama untuk Anda, seorang kakek di Pati tercebur sumur sedalam 7 meter. Saat kejadian, korban sedang ditinggal sendirian di rumah. Penyelamatan korban yang tercebur sumur ini terjadi di Desa Puri, Kecamatan Pati, Selasa siang. Seorang kakek berusia 67 tahun ditemukan berada di dalam sumur sedalam 7 meter. Saat diangkat, Rakiman sudah tidak lagi bernyawa. Keberadaan Rakiman di dalam sumur diketahui oleh sang istri yang pulang ke rumah. Saat itu, istri korban tidak menemukan Rakiman di rumah, padahal baru sebentar ditinggal keluar. Keberadaan Rakiman baru diketahui setelah sang istri melihat penutup sumur terbuka. Pada waktu ditemukan ataupun indikasi tadi ditemukan, tutup dari sumur itu terbuka. Setelah dicari ternyata di dalam sumur. Pengakuan dari keluarga sekitar jam 11 kurang tadi istrinya keluar, terus tadi jam 11-an istrinya kembali, kok dicari tidak ada karena terkunci dari dalam. Informasinya tadi, terus tadi indikasinya terus masuk dalam sumur. Tidak ada luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Pihak keluarga langsung memakamkan Rakiman dan menganggap peristiwa ini sebagai kecelakaan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Mayat laki-laki ditemukan di bawah jembatan Sambong Batang. Korban adalah warga setempat yang sudah 3 hari tak pulang ke rumah. Rabu pagi, tepat di bawah jembatan Sambong Batang, warga menemukan mayat seorang laki-laki yang mengambang dan tersangkut ranting. Saat ditemukan, tidak ada identitas yang melekat. Dari hasil visum awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh laki-laki ini. Apakah ada luka-luka? Sementara karena dalam pemeriksaan, karena mayat ditemukan, jenazah ditemukan di air, dengan posisi telungkup di air, mungkin diperkirakan sudah lebih dari 2 hari. Jadi untuk masih dalam pemeriksaan dokter. Untuk luka-luka belum diketahui. Sejumlah warga datang ke kamar jenazah untuk melihat korban. Terungkap, korban adalah Muhammad Ganesa, pemuda berusia 18 tahun, warga Bogoran, Kelurahan Kauman. Keluarga mengatakan Ganesa menghilang sejak malam takbiran Idul Adha pada Minggu malam. Itu korban pergi dari rumah sejak kapan? Malam Senin. Malam Senin. Ngapain katanya? Pamitan? Nggak tahu. Pamit. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi penemuan mayat. Mereka curiga korban terlibat tawuran pada malam takbiran lalu dan melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Gunung Merapi kembali erupsi pada Selasa malam. Lava pijar mengarah ke barat atau ke Jurang Jero, Kabupaten Magelang dengan jarak luncur lebih dari 1,5 kilometer. Muntahan awan panas Gunung Merapi terjadi beberapa kali. Lava pijar ini meluncur sejauh 1,5 kilometer ke arah Jurang Jero, Kabupaten Magelang. Tidak ada laporan terjadi hujan abu di sekitar lereng Gunung Merapi. Status siaga level 3 masih berlaku sejak ditetapkan pada November 2020. Warga diimbau untuk menjaga jarak aman dengan 7 km dari puncak Merapi. Kita ke informasi lainnya, mengungkap sindikat ekspor motor ilegal ke Vietnam, Polda Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau Lemkap. Dari kasus itu, 2 tersangka ditangkap dan puluhan motor ilegal disita.
Sindikat ekspor sepeda motor ilegal yang terungkap pada bulan Mei 2024 lalu oleh tim Jatandras Polda Jawa Tengah diapresiasi Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI. Apresiasi ditunjukkan dalam bentuk piagam Presisi Award yang diterima di Krimum Polda Jateng. LEMKAPI menilai pengungkapan kasus ini adalah bentuk dari implementasi program presisi Kapolri. Dalam 2 bulan ini kami terus melakukan pengamatan terhadap kinerja Polda Jawa Tengah, ya, termasuk bagaimana Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kemarin sindikat penyeludupan motor, ada 80 motor ya yang dikirim kepada oleh sindikat ke Vietnam ya. Jadi ini kami berterima kasih juga, dan ini adalah kerja keras anggota kami, jajaran Subdit Jatandras, khususnya unit Ranmor, dan ini merupakan yang kedua kali. Yang sebelumnya kami diberikan juga reward atas pengungkapan tindak pidana perdagangan orang oleh Subdit 4 Krimum Polda Jateng. Pada Mei lalu, puluhan motor yang dikirim ke Surabaya dari kota Semarang disita oleh polisi karena tidak memiliki surat kendaraan resmi. Saat ditelusuri, terungkap bahwa puluhan motor itu hendak diekspor ke Vietnam dengan surat kendaraan bodong. Dari kasus itu, polisi menangkap 2 orang pelaku. Mereka adalah Sumantri sebagai pemodal dan Ashari sebagai pengumpul motor. Keduanya mencari motor leasing melalui media sosial dan dibeli dengan harga miring. Sindikat ini bergerak sejak Januari 2023 dan telah menjual lebih dari 1.000 unit sepeda motor. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.